When somebody love me, everything was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang alur film yang berjudul Munafik 2. Nah, film ini salah satu film horor yang berbalut religi dan disebut sebagai salah satu cerita horor terbaik di Malaysia. Nah, seperti apa alur cerita dari film Munafik 2 ini yang disutradarai oleh Samsul Yusof ini, yang dia berperan sebagai peran utama sebagai Ustadz Adam. Yaudah, kita simak aja video berikut ini. Dan sebelum itu, semoga kalian terhibur dengan video ini dan jangan lupa subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. Di awal cerita, kita pun dihadapkan Ustadz Adam Samsul Yusuf tidak pernah berhenti membuat kebaikan. Melalui narasinya, ia selalu mengajak masyarakat di lingkungannya berbuat kebaikan. Tidak hanya itu, ia mengajarkan nilai-nilai dan ilmu agama, dan bisa disebut juga peruqyah yang bisa mengusir jin dan setan yang jahat. Namun, kematian istri dan anaknya di masa lalu masih membebani pikirannya. Ketika semuanya menyatu di kehidupan masa kini, sang ustadz mendengar kabar yang tidak mengenakan. Salah satu warga desa bernama Sakinah sedang gusar dan galau karena ayahnya dihinggapi penyakit yang tidak bisa diobati secara medis. Sakinah mencurigai semuanya ini karena Abu Jar. Abu Jar adalah seorang tokoh yang berusaha menggoyahkan iman masyarakat muslim di desanya dengan ajarannya. Abu Jar sendiri dikenal sebagai seorang kultus utama di desa mereka. Salah satu tujuannya adalah membuat penduduk desa tidak percaya lagi dengan Tuhan dan ajaran Islam. Berkali-kali Abu Jar dicurigai melakukan penyimpangan agama, ajaran dan mempengaruhi masyarakat akan kekuatan kultusnya. Dan Sakinah selalu dipaksa untuk mencintai Abu Jar, tetapi Sakinah tidak mau karena ya Abu Jar itu sosok yang sangat jahat. Nah, karena itu Sakinah selalu diteror oleh Abu Jar. Abu Jar yang bersekutu dengan setan selalu meneror Sakinah agar dia mau menikah dan mencintai Abu Jar. Lalu, Sakinah dan anaknya pun selalu diteror oleh makhluk astral. Nina, anak dari Sakinah, pun memberanikan diri melihat ke bawah kolong tempat tidur. Alhamdulillah, nggak ada apa-apa berarti. Pokoknya Aina jangan lihat belakangnya, bahaya. Dan Sakinah pun lari keluar dari rumahnya. Tapi dia berhenti seketika dan mendengar, "Sakinah, tolong aku." Malah disamperin kan, udah kelihatan tuh ada apa tuh di dalam sumur. Di sini selanjutnya ini si Adnan. Adnan ini adalah pemuda yang alim di desanya, tapi dia tidak mampu melawan Abu Jar karena kekuatan jahatnya. Di sini dia sedang berkumpul-kumpul membaca Yasin. Setelah itu ada yang mengetok-ketok pintu. Nah ini adalah kata Adnan, "Insya Allah Sakinah, antum gak usah khawatir. Aku punya kenalan yang layak untuk melawan Abu Jar." Adnan pun langsung menuju ke rumah Ustadz Adam dan meminta tolong terhadap Ustadz Adam untuk membantu Sakinah. Dan ibunya pun tidak mengizinkan Ustadz Adam ke desa untuk membantu Sakinah karena khawatir akan terjadi apa-apa. Akan tetapi, Ustadz Adam tetap bersikeras untuk menolong dan memberantas kejahatan. Maknya Adam pun mengizinkan dia. Akan tetapi hanya 1 malam, esoknya harus tetap kembali. Lanjut. Lalu
Adam, Adnan, dan Asman berangkat naik getek atau perahu kecil ke sana. Dan saat setibanya di depan rumah Sakinah, seperti tidak ada orang di rumah. Tiba-tiba Asman pun tertarik dan terpental jauh ke belakang. Dan dibarengi suara teriakan Sakinah di dalam rumah. Lalu Ustadz Adam masuk ke rumah dan bertemu oleh Sakinah. Lalu Sakinah pun meminta tolong. Apa yang di dalam kamar bukan ayah saya, yang ia katakan, karena itu sudah kerasukan jin ayahnya. Lalu Ustadz Adam pun masuk ke kamar ayahnya Sakinah. Dan mulailah pertarungan antara Adam versus demit-demit atau setan-setan yang merasuki ayahnya Sakinah. Dan pintu pun terkunci dengan sendirinya. Dan ayah Sakinah pun tersadar, tetapi Ustadz Adam pun menyadari bahwa ayahnya Sakinah sudah tidak bernyawa atau meninggal. Tidak sampai di situ, jin jahat pun berpindah ke tubuh Sakinah dan pertarungan pun dimulai. Semuanya, al-harab bainahum! Akshallah, la yakuf minasyaitan! Iblis saya tuluka, wa yaklikuka! Jangan kau... Jin jahat yang merasuki tubuh Sakinah pun kuat dan bisa memanjat pohon. Nah, di sini pun akhirnya jin jahat itu berbicara bahwa dia adalah bawahannya Dajjal. Di sini pun Ustadz Adam dan kawan-kawan membaca ayat-ayat Allah supaya jin jahat keluar dari tubuh Sakinah. Nah, di sini bagian terseremnya dia berbicara Ya'juj Ma'juj. Lalu jin jahat pun kalah dan Sakinah pun tersadar. Mengetahui itu, Abu Jar pun jengkel, marah dan gezel terhadap Ustadz Adam yang mengalahkan jin jahat pesuruhnya. Selepas ayah Sakinah meninggal, Sakinah pun dianjurkan untuk selalu berdoa, sholat, dan meminta perlindungan kepada Allah. Ketika hendak Ustadz Adam dan kawan-kawan mau pulang, dia dicegat oleh Abu Jar, dan mereka pun berdebat soal agama. Tapi mengaku ikut sunnah Rasulullah. Tahu aku yang namanya Ustaz akan bermati-matian mengikut... Abu Jar yang tidak terima lalu mengusir Ustadz Adam. Semenjak saat itu, Ustadz Adam pun semakin sering mimpi buruk yang selalu mengganggunya dan menghampirinya di setiap mimpi-mimpinya. Dan di scene selanjutnya, Abu Jar ingin membunuh Aina, yaitu anak dari Sakinah. Seketika itu, Sakinah pun datang, memaksa dan menyelamatkan Aina. Dan ketika Abu Jar ingin membunuh Aina, Sakinah berkata, "Aina itu adalah anak engkau, Abu Jar." Lalu mereka berdua dilepaskan begitu saja. Di scene selanjutnya, yaitu Ustadz Adam sedang diganggu oleh jin jahat yang terus-menerus, dan terlihat setan itu mencekik Ustadz Adam hingga terangkat ke atas. Gimana kisah selanjutnya? Ikuti bagian kedua, part 2-nya di link deskripsi. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.